Algoritma pemrograman ASIP perpustakaan. Hai semua, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang algoritma pemrograman khususnya pada program pembuatan arsip perpustakaan. Tunggu dulu, sebelum itu kita kenalan dulu ya dengan Python. Komputer memiliki cara berkomunikasi tersendiri dengan bahasa program melalui kode-kode di dalamnya. Jenis-jenisnya tentu sangat banyak ya teman-teman, mulai dari Java, HTML, PHP, dan yang akan kita pelajari saat ini yaitu bahasa pemrograman Python. Nah, apa sih itu Python? Python merupakan pemrograman yang dapat dipasang pada berbagai platform. Nah, fungsi dari Python tersendiri itu adalah sebagai pembuat web, IoT, game, dan program hacking. Nah, tapi tentunya kita tidak boleh asal meretas suatu situs menggunakan bahasa program Python ya teman-teman, karena itu tidak baik. Kalian masih ingat nggak nih, bahwasanya setiap penulisan pada pemrograman memiliki kriterianya tertentu, yang biasanya diutamakan dengan penulisan def, disusul dengan nama fungsi, serta body atau isi fungsi. Pada tanda kurung, itu biasanya disebut juga dengan isi dari parameter ya teman-teman. Nah, kita lanjutin ya ke gambar selanjutnya. Sebagai contoh, coba kita tulis kode pada program berikut. Di sini kita akan membuat fungsi di mana kita akan memanggil hello selamat pagi, seperti dengan fungsi yang tertulis pada gambar berikut. Nah, maka hasil dari outputnya adalah penulisan yang kita panggil itu tadi, yaitu hello selamat pagi. Jadi gimana? Udah pada ingat nih? Kalau udah pada ingat, ya udah yuk kita lanjut. Kita akan membuat program tentang arsip perpustakaan. Tapi sekarang giliran Dior dan Lisa ya yang akan menjelaskan. Saya akan menjelaskan program Python yang kelompok kami buat. Program ini merupakan program sederhana yang memiliki 7 fungsi. Berikut adalah fungsi yang dipakai dalam program ini. Yang pertama, ada menu utama. Menu utama di sini berfungsi sebagai interface atau tampilan awal program yang berisikan list daftar menu seperti data peminjam, tambah data, cari data, update data, hapus data, dan kembali ke menu utama. Yang kedua di sini ada fungsi pilih menu. Pilih menu berfungsi untuk menampilkan program selanjutnya berdasarkan menu atau angka yang dipilih. Yang ketiga ada fungsi lihat data. Fitur ini digunakan untuk melihat data-data nama peminjam buku dan informasi lainnya yang telah diinput sebelumnya. Setelah itu, di sini ada fungsi tambah data. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan data yang berisikan informasi nama peminjam, ID kartu perpus, judul buku, tahun terbit, dan tanggal peminjam. Yang kelima ada fungsi cari data. Fungsi cari data berfungsi untuk mencari data yang diperlukan melalui ID yang diinput. Setelah itu, di sini ada fungsi dari ubah data. Fungsi ubah data berguna untuk menyunting atau mengubah data yang sebelumnya ada di dalam penyimpanan. Yang terakhir, ada fungsi hapus data. Fungsi hapus data dipakai jika ingin menghapus data yang ada di dalam penyimpanan dengan mengetikkan sesuai format yang tersedia. Itulah ketujuh fungsi yang digunakan pada pembuatan program kami. Ya, command prompt akan terlihat setelah menjalankan file menu utama. Di sini terlihat interface sebagai output fungsi menu utama. Sekarang kami akan mendemokan fungsi-fungsi yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk mengetahui data peminjam, masukkan angka 1 yang akan menjalankan fungsi pilih menu. Setelah itu, untuk menambahkan data, pilih nomor 2 dan input data yang diinginkan.
Ya, kemudian data akan tersimpan di file data peminjam. Untuk mengecek apakah data telah tersimpan, bisa kembali ke menu data peminjam. Jika ingin mencari data dari peminjam, dapat dilakukan dengan memilih menu cari data. Setelah itu, masukkan ID kartu perpustakaan dari peminjam untuk mengetahui informasi lengkapnya. Selanjutnya, fungsi menu akan dijelaskan kembali oleh rekan saya. Jika ingin menyimpan data yang telah ada, dapat dilakukan dengan menginput angka 4 yang memiliki fungsi update data. Dengan memasukkan ID kartu perpus peminjam yang ingin diubah. Setelah itu, ubah data sesuai dengan yang diperlukan. Untuk melihat perubahan data yang telah disunting dapat dilihat dengan kembali kepada fitur data peminjam. Di sini terlihat jika saya mengubah nama dari data peminjam dan judul buku yang dipinjam. Selanjutnya, jika ingin menghapus data yang sudah tidak diperlukan, dapat menginput angka 5 yang memiliki fungsi hapus data sesuai dengan format input. Jika format yang dimasukkan telah benar, maka akan muncul pemberitahuan jika data berhasil dihapus. Yang terakhir, jika kita input angka 6, maka program akan keluar sesuai dengan perintah. Terima kasih telah menonton videonya. Bagi teman-teman yang ingin belajar dengan codingannya, bisa mendownload melalui link yang ada di deskripsi. Terima kasih.